warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manajemen Talk. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Setiani selaku host podcast pada hari ini. Dan hari ini saya tidak sendirian nih, karena ditemenin sama narasumber yang keren banget. Dia itu merupakan alumni dari HMJM yang juga menjabat sebagai koordinator Kominfo. Siapa lagi kalau bukan Kak Putra. Halo Kak Putra. Banyak banget ya ini ya penontonnya, iya, ada 1.000 orang kayaknya di belakang. Karena menyaksikan Mas Putra. Okay. Boleh perkenalan dulu Mas Putra? Boleh, mungkin karena emang banyak yang belum tahu juga ya. Iya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Putra. Sekarang saya masih jadi mahasiswa sekarang semester 8 dari jurusan manajemen juga. Sekarang saya aktif lebih ke mahasiswa kerja di bagian LPPMB, yaitu bidang promosi dan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Peradaban. Sebelumnya saya juga kaget sih, kayak tiba-tiba dihubungin sama teman-teman rekan HMJM buat sharing-sharing kali ini. Mungkin karena temanya kali ini tuh lebih ke pengalaman aku ya selama kuliah di sini. Mungkin kedepannya dalam podcast kan ya? Iya. Kita sharing-sharing aja, karena pengalaman aku juga kayaknya belum terlalu yang gimana gitu ya. Jadi kita sharing-sharing aja seperti itu sih. Oh ya, di tengah kesibukannya Kak Putra saat ini nih, Kak Putra bisa nyemetin hadir kan di tengah ini. Apa sih yang kayak membuat Kak Putra tergerak? Aduh, ya nih buat sharing-sharing teman-teman gitu. Yang tergerak gitu ya. Yang pertama emang seperti yang kayak Kak Retno bilang, aku kan salah satu alumni atau demis dari HMJM ya. Betul, jadi ya saya walaupun emang agak sibuk akhir-akhir ini, saya sempetin juga buat sharing-sharing sama teman-teman HMJM. Selain itu juga menurut saya adanya acara ini juga mungkin kedepannya masih bisa dapat bermanfaat buat teman-teman yang lain, seperti itu. Ini langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja ya Mas Kak Ya, Putra? boleh, nggak apa-apa. Langsung saja, ini kan Kak Putra dari jurusan manajemen nih. Iya, betul. Iya, betul. Nah, sebelum memutuskan untuk ke manajemen itu, kenapa sih Kak Putra kepikiran gitu buat ngambil jurusan manajemen? Okay. Apa karena mungkin prospek kerjanya yang mudah gitu? Okay. Atau karena apa? Sebelumnya ya, backgroundnya sendiri tuh aku dulu dari SMK. Oh, SMK, iya. SMK tuh dulu aku jurusan TKJ, kayak linjur banget nggak sih? Iya benar. TKJ ke manajemen, betul kan? Nah aku tuh mikirnya awalnya ya, jurusan apa sih yang paling fleksibel nantinya, entah dari prospek kerja, entah dari apa yang bakal dipelajarin. Nah itu tuh aku dapetin dari program studi manajemen. Di manajemen itu kan kita nanti belajar kayak sumber daya manusia, terus ada pemasaran juga ya kan, terus ada operasional. Betul. Nah dari prospek kerja itu juga kita nanti lebih tersebar, entah dari misalkan keuangan nanti bisa di bank, SDM nanti bisa jadi HR, seperti itu kan. Kita itu prospek kerjanya itu tidak di situ-situ aja, kayak sangat meluas. Semua pekerjaan itu butuh ilmu manajemen. Betul, gitu sih. Nah itu background awal aku milih ke program studi manajemen. Apa itu juga termasuk passionnya Kak Putra di manajemen gitu? Kalau passion, jujur enggak. Siapa sih sekarang yang mikirin passion gitu ya? Iya. Kalau kita mikirin passion buat masa depan tuh kayaknya susah nggak sih? Soalnya tergantung orang juga ya. Kalau ngomongin passion, aku tuh passionnya bukan manajemen banget. Aku tuh paling lemah di hitung-hitungan. Aku paling lemah sama ingatan. Aku tuh pelupa banget orangnya. Kalau ngitung tuh kan ini ya, kayak harus ngingetin rumus gitu kan ya. Nah aku tuh lemah banget di dua itu. Tapi aku ambil manajemen ini salah satu tantangan juga sih. Kalau passion sendiri aku tuh nggak sama sekali di bidang manajemen. Tapi masih ya, maksudnya berjalan sampai sekarang itu. Itu gimana itu tipsnya? Tipsnya ya. Kan biasanya ada tuh yang kadang-kadang ngerasa aduh salah jurusan nih gitu di tengah-tengah kan. Betul gitu. Sih, betul. Aku juga semester 1, 2, 3 tuh masih ngerasa salah jurusan banget. Soalnya semester 1 tuh kan ada mata kuliah pengantar akuntansi ya. Iya, betul. Nah, aku tuh bener-bener di situ nol banget. Nggak tahu
Excel. Yang dimaksud nol itu apa? Nggak- Pemahamannya gitu. Iya, Nol, pemahamannya kosong gitu. kosong banget, nggak tahu dasar-dasar akuntansi itu apa aja, rumus-rumus Excel apa aja, cara ngitung dari segi balance tuh nggak tahu kayak gimana. Oke, oke. Sedangkan teman-teman yang lain di kelas itu ada yang SMK-nya jurusan Akuntansi, akuntansi, perbankan, dan lain-lain ya. Bahkan SMA juga itu. Sedangkan aku dari TKJ nol banget tentang akuntansi itu. Nah, aku tuh semester awal bener-bener kayak ngerasa salah jurusan. Bener. Terus akhir-akhir ini tuh aku kerasa kayak banyak manfaat dari program studi manajemen. Ya udah sih aku jalanin aja. Tadi manfaat gitu, bisa spill nggak salah satunya itu apa? Manfaatnya mungkin dari aku masuk manajemen ini aku lebih tahu arti manajemen sendiri. Ya, manajemen itu kan kayak mengatur ya. Iya. Entah itu mengatur waktu, mengatur Diri sendiri juga termasuknya. diri sendiri, mengatur sebuah organisasi, mengatur Betul. sebuah kelompok seperti itu. Jadi aku tuh belajar manajemen dari manajemen itu sendiri. Menyinggung tentang organisasi nih ya Mas Putra. Ini Mas Putra sendiri kan pernah jadi koordinator ya dari Ya. Departemen Kominfo. Itu Mas Putra, menurut Mas Putra ya, lebih sulit mengatur waktunya atau mengatur tim gitu. Oke. Perspektif dari aku seorang koordinator gitu ya. Iya. Tim dari divisi Kominfo sendiri Iya. gitu. Betul. Sulit lebih ngatur waktu atau orang. Iya. Sebenarnya waktu atau orang itu kan punya kayak tantangan masing-masing ya. Betul sekali. Kalau ngatur, Apalagi kalau orangnya yang diatimnya kayak gimana gitu. Iya, Kita harus betul. bisa menyeimbangi betul, gitu. betul. Kalau ngatur waktu itu kan kita lebih punya ini sih, sebuah kayak prioritas. Iya. Kalau ngatur orang itu kita lebih kayak gimana ya? Orang itu kan kompleks ya, kayak dia itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau Punya karakternya Betul. masing-masing. kalau Betul. kita mengatur orang terhadap perspektif kita itu kayaknya susah sih. Jadi aku tuh lebih memahami apa maunya orang itu. Seperti itu. Misalkan dia maunya gaya organisasi dia emang pasif, tapi dia mau kerja. Nah, aku lebih menghargai itu daripada orang yang nggak mau diskusi gitu loh. Kayak maunya apa? Aku tahu kalau dia itu maunya pasif, tapi dia mau kerja. Jadi aku lebih prefer orang yang kayak gitu. Iya, betul. Jadi selama di organisasi itu tantangannya adalah ketika menghadapi orang-orang itu kayak gimana? Maksudnya tadi cuma mengikuti dari gayanya mereka Iya, gitu. mengikuti ritme aja sih. Sebenarnya kalau kayak kalau kita sendiri kayak harus nuntut ini itu kan Iya, kayaknya mereka lebih ngerasa kayak ditekan gitu Betul, biasanya. betul. Apalagi Gen Z zaman Iya, sekarang ya. Iya, betul. Jadi kayak lebih ngikutin mereka maunya apa aja sih. Yang penting masih dalam jalur yang benar gitu lah ya, nggak bikin rusak misalkan sebuah divisi itu masih oke sih kalau aku. Oke. Ini masih seputar organisasi ya. Ya. Mas Putra sendiri dalam organisasi itu lebih, misalnya nih dalam sebuah tim gitu, misalnya ada anggota yang bermasalah gitu, mengingat tadi kan banyak banget ya karakter-karakter orang yang dijumpai dalam organisasi. Betul. Itu biasanya kan ada yang bermasalah tuh. Sebagai koordinator gimana menanggapi yang seperti itu? Oke, menanggapi ya. Mungkin kalau masih dalam divisi aku sendiri ya, kayak misalkan Kominfo, aku sebagai koordinator masih punya hak untuk komunikasi lebih jauh. Maunya apa, terus kenapa bisa kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau misalkan anak ini tuh di luar dari divisi aku kan punya, kalau di organisasi kan ada struktural ya. Iya. Jadi aku bisa sebisa mungkin itu aku komunikasiin ke yang lebih tinggi seperti itu. Misalkan di FZM kan ada ketuanya, ada wakilnya. Jadi aku komunikasiin ke yang lebih berwenang seperti itu. Mungkin dari ketuanya nanti yang bisa menyampaikan ke anggota tersebut seperti itu. Oke, kalau selanjutnya ini next pertanyaannya Mas Putra. Mungkin ini beralih ke manajemennya nih, ke umumnya gitu. Tadi Oke. tentang dunia perkuliahan gitu.
selama di manajemen kan dari semester pertama sampai saat ini semester 8 mungkin lagi sibuk-sibuknya skripsi gitu ya. Iya, betul. Nah, itu tantangan selama semester 1 sampai dengan 8 itu apa? Tantangan ya. Ini udah masuk skripsi ya topiknya ya. Iya. Boleh aku minum dulu nggak? Soalnya agak boleh, berat boleh nggak Bang, sih? silakan. Karena siapa tahu mau minum Oh, juga. iya boleh ya, nanti saya Ini nusul. sponsor atau gimana sih? Aduh, gimana ini teman-teman ini? Bukan. Jadi aman. Tak sedotan ya. Oh iya, boleh silakan. Biar kayak itu. Kayak agak-agak kayak iklan gitu. Iya ya, kayak kan jadinya ya. Contohnya Tadi tantangan ya, Iya. tantangan dari semester Dari 1 sampai sekarang. sekarang. Tantangannya yang kayak aku udah bilang tadi, aku tuh backgroundnya dari SMK. Aku tuh bener-bener nol banget tentang hitung-hitungan akuntansi, manajemen gitu. Aku tuh nol banget. Selain itu tantangannya kita jujur-jujuran aja ya. Oke, iya. Tantangannya Pahit-pahitnya aja. pahit-pahitnya. Iya. Kita kan termasuk di universitas yang masih berkembang seperti ya. Betul Jadi sekali. aku lebih mencari pengalaman selain di ilmu pendidikan seperti itu. Kalau misalkan kita hanya aktif di perkuliahan kayak jarang bolos, kita jujur aja kalau dunia pekerjaan itu nggak mencari itu nggak sih? Iya, Ya kan betul ya. sekali. Kita perlu sebuah pengalaman yang lebih kayak misalkan magang, entah pengalaman kerja, organisasi, pengabdian, Betul, karena lomba, mengingat seperti itu. kualifikasi kerja di Indonesia Betul, itu memang betul benar-benar sekali. sulit ya bisa Betul. dikatakan gitu. Betul. Nah itu aku jadiin sebuah kayak permasalahan juga fenomena yang aku alami selama kuliah di sini tuh aku kayak masih kurang dalam sebuah pembelajaran di kelas aja. Jadi aku maksimalin dengan ikut magang, Di luarnya gitu berarti. betul, terus kayak lomba-lomba seperti itu. Tapi biasanya kalau komco itu kan mageran ya. Iya, Iya, itu tergantung orang sih. Iya tergantung, cuman kebanyakan mager itu Iya. biasanya buat itu cowok-cowok gimana sih biar gak mager gitu kan, kasusnya sama gitu. Barangkali di luar sana teman-teman juga ada yang punya kasus kayak Kak Putra gitu. Buat cowok-cowok berarti. Iya dong. Ya umum nggak apa apa-apa ya? sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ini sih kayak tahu prioritas aja. Tahu prioritas. Tahu prioritas. Tapi biasanya kan komco kayak nanti ya gitu kan, maksudnya masih pengen santai gitu. Aku sendiri tuh ini sih kayak nerapin apa namanya blok-blok gitu loh. Tahu nggak kayak aku dari bangun pagi sampai nanti tidur tuh aku harus tahu ngapain aja. Oh gitu Ya, ya. karena Kayak dibikin jurnal gitu. kalau jurnal enggak sih, itu terlalu Journey spesifik gitu. ya, journey Journey, gitu. iya. Biasanya kan cowok-cowok tuh kan lebih fleksibel ya. Dari bangun pagi mau bangunnya jam 8, jam 12, jam 1 tuh sekali. terserah semutnya mereka Iya. ya. Tapi kalau aku sendiri tuh aku kalau udah niat bangun jam 8 udah harus bangun gitu loh. 8 bangun terus nanti misalkan kayak hari ini aja jam 9 udah harus di sini. Berarti aku jam 9 di sini seperti itu. Terus kayak nanti hari ini kan hari Jumat ya, berarti nanti kepotong ada ibadah sholat Jumat. Terus misalkan habis sholat Jumat, kayak aku kan semester 8 ya sekarang ya, Betul, harus lagi ada sibuk-sibuknya prioritas nih. sendiri, Iya, betul. kayak skripsi. Nah aku tuh hari ini misalkan jadwalnya habis sholat Jumat tuh ada ngerjain skripsi, misalkan paling lama itu 3 jam. Aku nggak mau belajar itu lebih dari 3 jam kayak gitu. Nanti habis 3 jam bisa pulang mandi seperti itu, nanti ada ngerjain apa lagi seperti itu sih. Tapi selama melakukan itu harus konsisten dong, nggak mungkin kayak berubah-ubah. Apa pernah gitu Kak Putra kelewatan satu hari yang tidak konsisten gitu? Kelewatan pasti kelewatan. Karena aku emang walaupun orangnya terstruktur tapi aku nggak yang sekaku itu sampai ngikutin jadwal per Iya, jam iya, ya. benar. Jadi misalkan jam 8 Tapi lebih bagus sih itu Kak. apanya yang ngikutin Iya, jam terstruktur, atau iya. yang atau yang Terjadwal fleksibel gitu. terjadwal. Nah, gitu. Iya kayak gitu. Misalkan aku tiba-tiba kelewat jam 8 harusnya berangkat kerja gitu ya, tapi aku tiba-tiba bangunnya kesiangan, jadi aku masih bisa atur waktu yang lain gitu loh. Jadi nggak harus Oke. nuntut waktu itu tuh harus kayak beruntut On time banget gitu ya. Iya.
selain aku nerapin blok tuh aku harus nerapin kayak apa namanya, kayak blok-blok yang lebih kecil dari blok itu loh. Misalkan 3 jam aku ngerjain skripsi itu aku Disegmentasikan lagi gitu. iya. Misalkan 3 jam aku buat ngerjain skripsi, 3 jam itu aku harus ngapain aja. Misalkan Oke. nyusun bab 1, nyusun bab 2 kayak gitu. Jadi 3 jam itu walaupun aku ngomongnya ngerjain skripsi, buka laptop, ngetik, tapi aku tahu ngetik apa gitu loh. Oh, iya, iya. Ya, seperti itu. Berarti ini terstruktur sekali ya hidupnya Iya, ya. ya kayak gitu sih. Berarti nggak cuma kayak kata anak zaman sekarang kayak mengikuti alur aja lah hidupnya gitu. Padahal nggak tahu alur itu mau kemana gitu. Tapi aku kayak misalkan hari Jumat, hari libur aku kayak gitu kok. Kayak nggak terstruktur. Kayak santai gitu Iya, kan, santai. Soalnya kalau setiap hari, setiap minggu kayak gitu kan kayak pusing juga nggak sih? Iya. Kayak hidupnya terlalu Kayak me time-nya iya, ya kaku terstruktur iya. gitu. Kayak kaku banget hidupnya, kayak gitu terus. Jadi minimal hari Jumat tuh ya main kayak biasa aja, bangun siang kayak gitu. Kalau itu ya Kak Putra, misalnya Kak Putra ini kan jurusan manajemen. Iya. Sekarang juga masih kuliah. Organisasi juga pernah mengikuti organisasi, kerja juga gitu. Nah, di ketiga kegiatan itu kan biasanya pernah dong kayak bentrok waktu gitu. Bagi waktunya itu gimana? Bagi waktu tadi yang blok-blok itu ya, jadi aku udah tahu nih jadwal aku hari ini harus ngapain, jadi aku nggak bikin janji lagi sama yang lain gitu loh. Kayak kerjaan aku dari jam 8 istirahat jam 12, misalkan ada janji misalkan kondangan gitu ya, aku bisa kondangan tuh istirahat jam 12 sampai jam 1, jadi jam gitu. Jadi bener-bener kayak aman ya selama melakukan 3 kegiatan itu nggak ada yang bentrok gitu. Karena memang sudah dijadwal gitu. Iya, sejauh ini aman, malah aku masih ngerasa kurang, kayak kegiatan aku masih banyak yang kosong waktunya gitu loh. Soalnya kan banyak mungkin di luar sana teman-temannya masih keteter gitu kan. Jadi itu paling tipsnya itu ya di skala prioritas gitu. Betul. Apalagi kan ya udah kuliah lah ya, udah bisa mengatur diri sendiri nggak sih, apa yang baik apa yang benar gitu. Iya. Tapi itu balik lagi ke siapa yang mengendalikannya sih. Karena kita nggak bisa ya mematok ya satu orang bisa ngatur waktu, yang lain Iya, juga bisa nggak betul. gitu. Aku ngomong kayak gini juga nggak harus teman-teman yang nonton ini harus kayak gitu ya. Iya. Ini kan cuma sharing-sharing Sharing, iya, apa yang benar. aku biasa lakukan. Ambil baiknya Iya, gitu. betul. Ambil Mungkin jadi dari kemanfaatan. teman-teman punya metode lain, misalkan Iya. atur waktu yang lain kan bisa sharing-sharing juga, nanti mungkin yang lebih cocok iya, dengan kita gitu iya, kayaknya. betul. Nanti mungkin bisa komen aja di YouTube-nya ya. Nanti aku baca juga. Oke, siap. Ini spill-spillnya. Iya, betul. Ini mau masih lanjut lagi nggak? Kayaknya masih ada 100 pertanyaan lagi nih. Kayaknya udah jam 11 mau sholat Jumat ya. Oke Kak, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Selama Kak Putra kuliah di sini, pernah nggak membuat keputusan yang menurut Kak Putra itu salah? Kalau salah nggak tahu ya, soalnya aku nggak ngelakuin keputusan yang satunya. Tapi kalau ngerasa menyesal, aku pernah. Apa itu? Boleh dong. Awal-awal aku kerja di yang tempat kerja aku sekarang tuh aku punya pilihan lain. Aku tuh keterima magang di ojek, bukan OJK, OKOJ, Iya, Indonesia. iya, tahu, Nah, aku tuh punya pilihan dua itu, OKOC atau LPPMB. Nah, aku pilihnya LPPMB karena yang pertama bisa sambil kuliah, aku nggak harus konversi mata Iya, kuliah. betul. Yang kedua, aku nggak harus mengeluarkan budget yang segitu untuk awal magang itu ya. Yang ketiga, karena di sini kan lebih fleksibel, aku bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja. Tapi aku dibilang nyesel, aku nyesel soalnya OKOC ini kan perusahaan yang lumayan udah besar, Ada nama lah. iya ada nama juga. Selain itu kan program magangnya juga lebih formal karena dari MPKM. Iya seperti itu. Jadi aku lebih menyayangkan kenapa aku dulu nggak ngambil. Iya. Terus untuk mengelola itu rasa penyesalan gitu. Rasa penyesalan aku ikut MBKM di tahun berikutnya. Itu lulus juga? Nggak lulus. Aduh. Makanya aku penyesalannya double dong itu. Enggak, aku malah jadi nggak nyesel, ya udah sih, berarti kan bukan rezekinya. Oh iya, berarti kan aku ikut di LPPMB ini jadi lebih nerima gitu Iya. loh. Gitu sih.
Oke, kalau gitu Mungkin dari Karotno sendiri gimana? apa nih? Eh, Kok jadi aku yang ya ditanyain mungkin ini? Karotno pengalamannya kayak lebih banyak gitu ya. Enggak lah, enggak. Enggak. Kan yang jadi narasumber Oh, oke, Kaputra oke. jadi udah Soalnya aku bermata masih gitu. ke bawah Kominfo ya, jadinya pengennya nanya-nanya Ah, gitu. iya. Ini kita alih profesi aja apa? Oh iya boleh. Oke, nanti di next time aja kali ya. Boleh. Ini pertanyaan terakhir banget nih Kaputra. Oke. Bukan pertanyaan sih, tapi lebih memberikan saran buat teman-teman di luar sana, baik mahasiswa, ini bukan mahasiswa manajemen doang ya. Ya boleh, buat umum juga boleh. Saran Kaputra buat mereka, kedepannya itu mau bagaimana gitu. Oke. Sebelumnya aku tuh inget banget sama salah satu bukan kalimat ya, kayak wejangan dari salah satu dosen di manajemen. Siapa itu? Pak Adi dulu tuh pernah bilang kayak, entah Pak Adi juga kayaknya lupa sama omongannya sendiri ya. Iya, emang beliau tuh sering banget ya kasih wejangan kayak buktikan aja nih perkataan saya iya, gitu. Betul. Beliau tuh pernah ngomong, mahasiswa itu kan punya perspektif tersendiri di benak masyarakat seperti itu ya. Iya. Pak Adi pernah bilang kalau mahasiswa itu ladangnya untuk mencari pengalaman. Iya. Entah itu kalau kita manajemen itu kan bisnis gitu ya. Mahasiswa itu jualan cilok itu keren. Iya. Tapi kalau udah alumni jualan cilok itu nggak keren. Itu di mata masyarakat seperti itu. Jadi aku itu ingat banget kalimat itu dari Pak Adi. Sisi positifnya itu cari pengalaman apapun, entah dari jualan cilok misalkan ya, jualan cilok ataupun bisnis ataupun magang pas kuliah itu keren banget. Tapi kalau misalkan kalian baru mulai setelah Fresh lulus, graduate ya gitu. itu tuh kayak telat sih. Jadi menurut aku, saran aku buat temen-temen semua yang masih kuliah, entah itu dari semester 1 ataupun sekarang udah semester 8, mulai bangun CV dari sekarang seperti itu sih. Karena Iya, itu penting banget sih. betul, Iya, karena aku rasain banget sekarang. persaingan kita di dunia kerja itu Ketat gitu. ketat banget. Entah teman kita dekat sekarang itu nanti jadi saingan kita. Iya. Itu aja yang udah lingkup kelas ya, entah nanti ada yang lingkup kampus sebelah, lingkup kampus swasta dan negeri, lingkup kampus Indonesia dan luar negeri. Betul, karena mengingat ya kampus kita juga masih kampus-kampus yang terbilang masih merintis gitu. Iya betul. Jadi kita maksimalin di pengalaman kita. Berarti iya gitu. Mungkin ada mau disampaikan lagi? Nggak ada sih. Barangkali teman-teman semuanya masih kurang gitu sama Oke. sharing-sharingnya, sama pengalamannya gitu. Mungkin kalau misalkan nanti yang nonton sampai 10 juta gitu ya, yang komen Fire ya. yang komen sampai 10.000 orang, terus Oke. minta ada season 2-nya, mungkin Karotno nanti bisa panggil orang-orang yang lebih berpengalaman. Iya, seperti betul itu sekali. sih. Mungkin kalau diundang lagi bakal menyanggupi tidak ya? Sangat tidak menyanggupi dong. Ya, cuma apa sih yang aku nanti sampaikan lagi, kayaknya udah tersampaikan. Mungkin nanti bisa nextnya kan Kaputra udah lebih bersinar gitu, Amin, keluar amin, dari sini amin. gitu kan. Jadi kita Siapa undang tahu lagi nanti nih. tahun depan udah jadi anggota DPR. DPR gitu ya. Siapa, Aduh, amin. ya amin. Tapi jangan jadi pelaku gitu ya, Aduh. pelaku yang Apa? aduh apa gitu. Aduh, disensor aja. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Putra atas Sama-sama. waktunya sudah berbagi ilmu yang bermanfaat Aku buat juga teman-teman. makasih banget sama teman-teman Oke. KMJM yang punya kepikiran manggil aku gitu loh. Kayaknya dari alumni-alumni yang lain tuh banyak banget yang lebih berpengalaman, banyak banget yang lebih jago Kalau gitu lah. begitu, iya kalau begitu artinya kita sudah memfilter lah, maksudnya kayak menseleksi gitu Oke, lah. oke. Merasa aduh, aku lumayan hebat gitu Iya dong. sih, aku juga ngerasa kayak keren banget gitu Iya. lah. Makanya tadi di awal narasumber keren nih gitu Oke, kan. oke. Jadi karena memang keren gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Putra udah sharing-sharing, udah ceritain pengalamannya. Nanti buat teman-teman kalau jangan lupa juga nih buat like, comment, and subscribe di YouTube Manajemen. Oke, HMJM, oke. Jangan lupa follow juga Instagram ya. Instagram. Iya, kan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep.
Segar. Kalau nikah. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Kata-kata hari ini kak, ya kata-kata hari ini. Belum bisa Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Segar. Kalau nikah.